Polemik masih menyertai pengesahan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP oleh DPR. Sejumlah kelompok masyarakat sipil mengkhawatirkan KUHAP baru sebagai panduan warga berhadapan dengan hukum justru berpeluang membuat penegak hukum berbuat sewenang-wenang. Desakan untuk meminta penundaan pemberlakuan KUHAP pun mengemuka. Kami gitu ya, masyarakat sipil, koalisi pembaruan KUHAP juga sudah memetakan, kita menemukan so far sejauh ini dan masih akan terus berkembang, ada 48 masalah KUHAP yang sekarang, dan kita juga sudah menemukan beberapa diantaranya teknis. Makanya kita mendorong untuk penundaan pemberlakuan KUHAP yang harus dilakukan, karena persiapan 5 minggu itu sama sekali tidak relevan, dan KUHP baru bisa dilaksanakan tanpa adanya KUHAP. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan tidak ada pasal bermasalah dalam KUHAP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru yang akan berlaku pada 2 Januari 2026. Menurut Supratman, seluruh proses penyusunan regulasi baik KUHP dan KUHAP diarahkan untuk memperkuat perlindungan hukum serta hak asasi manusia. Supratman menambahkan, KUHAP baru dirancang untuk memberikan perlindungan menyeluruh bagi semua pihak yang berhadapan dengan hukum. Secara umum, KUHAP yang baru kemarin kita sahkan, intinya 2. 1, komitmen perlindungan terhadap hak asasi manusia. Sebuah reformasi yang kita lakukan. Tujuannya adalah, tapi yang paling inti, KUHAP ini itu sejalan dengan KUHP kita, yakni restoratif justice. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengungkap, KUHAP baru melindungi warga negara dari penyiksaan selama dalam proses hukum. Menurut KUHAP baru, dalam pemeriksaan harus ada kamera pemantau. Hal baru lainnya di KUHAP baru menyebut seseorang bisa didampingi advokat, bahkan sejak belum berstatus saksi. Advokat juga bisa menyampaikan keberatan terhadap proses hukum yang dijalani kliennya. Secara spesifik ya, mengatur larangan atau perlindungan warga negara dari penyiksaan, yang mana di KUHAP yang lama nggak ada sama sekali ya. Jadi kita bayangkan kalau KUHAP lama terus berlangsung hingga saat ini, tiap hari akan ada korban. Nah, di KUHAP yang baru, seseorang sejak awal bisa didampingi oleh advokat, bahkan ketika belum berstatus sebagai saksi, baru pemberi keterangan pun sudah bisa didampingi oleh advokat. Nah, di KUHAP lama juga aturannya seorang advokat itu hanya bisa duduk, mencatat dan mendengar, nggak bisa debat, nggak bisa berargumentasi. Sementara di KUHAP baru, advokat bisa menyampaikan keberatan, dan keberatannya itu harus diakomodir dalam BAP. Sejak awal, proses penyusunan RUU KUHAP tidak luput dari tekanan publik. Kini publik berharap kepastian hukum dapat secara serius menjamin keadilan, melindungi hak warga, dan membatasi kekuasaan negara. Tim Liputan, Kompas TV. Desakan untuk menunda penerapan KUHAP baru mengemuka. Tapi bagaimana mekanismenya? Kita akan bahas ini bersama Deputi Direktur Institute for Criminal and Justice Reform (ICJR) Maidina Rahmawati. Mbak Mai, selamat malam, apa kabar? Selamat malam Mas, kabar baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Perlu dipahami juga saudara, kami sudah mengupayakan untuk mengundang perwakilan pemerintah hingga DPR RI persisnya dari Komisi 3. Namun hingga dialog ini mengudara belum ada yang mengonfirmasi atau bersedia untuk ikut dalam diskusi kami kali ini. Mbak Mei, begini, kalau tadi di konferensi pers teman-teman dari koalisi di YLBHI, saya juga melihat di situ teman-teman mengharapkan ada penundaan di situ, tapi mekanisme penundaan ini dalam bentuk apa? Ya, baik. Terima kasih Mas. Nah, terkait dengan mekanisme penundaan sendiri yang kami dorong adalah untuk Presiden Prabowo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, yang mana ini Presiden Prabowo bisa menyuarakan untuk menunda keberlakuan dari KUHAP dan membahas ulang KUHAP. Nah, ini sendiri sebenarnya di penundaan keberlakuan undang-undang itu pernah dilakukan, ada presidennya yang terjadi di Indonesia gitu. Misalnya waktu tahun 2005 di mana Presiden pernah menerbitkan Perpu terkait dengan penundaan keberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian hubungan industrial.
lalu kemudian juga Undang-Undang Perikanan di tahun 2004 juga pernah ditunda karena ketidaksiapan kewenangan pemahaman aparat penegak hukum, utamanya pengadilan negeri, lalu kemudian ada sarana prasarana, sumber daya manusia, dan penunjang lingkup pemerintahan lainnya untuk penerapan si Undang-Undang Perikanan, lalu kemudian yang lebih lama lagi tahun 92 pernah juga dilakukan penundaan keberlakuan Undang-Undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang mana pemerintah mengakui bahwa pelaksanaan undang-undang itu memerlukan persiapan, pemahaman, kesiapan baik di lingkungan aparatur pemerintahnya dan maupun masyarakat umum sehingga ditunda waktu itu keberlakuannya. Oke. Jadi apa memetakan ada 4 perpu yang pernah diterbitkan dalam rangka menunda keberlakuan undang-undang, dan salah satu materi yang selalu di-highlight adalah soal kesiapan infrastruktur dan pemahaman publik termasuk juga aparat memahami substansi undang-undang tersebut. Oke, dan dasarnya karena teman-teman menilai ada 48 poin yang bermasalah di KUHP baru ini. Benang merahnya dari 48 itu apa, Pak? Sebenarnya jadi terkait dengan substansinya memang kami menemukan ada 48 substansi bermasalah terkait dengan RUU-KUHP, tapi itu masih akan berkembang karena pembacaannya masih akan dilakukan terkait dengan pembacaan kritisnya. Tapi di satu sisi adalah kami meng-highlight bahwa KUHP ini sangat administrasi, respon terhadap administrasinya sangat banyak gitu. Misalnya saya meng-highlight penangkapan, penahanan itu harus dilakukan dengan surat perintah, penahanan juga harus dilakukan dengan surat perintah, nomor pasalnya akan berubah, berarti template-template seluruh dokumen-dokumen penegakan hukum itu akan berubah, tidak hanya di penyidikan, tapi di penuntutan, termasuk juga di persidangan. Dan selain itu juga bahwa RKUHP sendiri pun juga mengamanatkan ada 25 peraturan pemerintah, 1 undang-undang, 1 perma, dan 1 perpres untuk menjalankan si RKUHP. Dan saat ini pun sosialisasinya belum dilakukan. Tadi saya baru lihat banget gitu ya bahwa Polri sendiri menyatakan baru akan melakukan sosialisasi pada Januari 2026. Bagaimana bisa sosialisasinya dilakukan pada saat keberlakuan? Jadi ini sangat mepet, hanya 5 minggu untuk melakukan penerbitan aturan turunannya, untuk melakukan sosialisasi, bahkan sosialisasinya belum dibahas dengan komprehensif, maka ini yang ada nanti akan jadi kebingungan hukum penerapannya seperti apa, dan ini malah akan jadi kekacauan. Nah, sehingga perlu dipertimbangkan untuk Presiden melakukan penundaan keberlakuan. Dan kalau kita lihat juga gitu ya, di KUHP pun juga ditunda, ada masa transisi selama 3 tahun untuk mempersiapkan implementasinya. Tapi kalau kemudian ada penjelasan dari Ketua Komisi 3 dalam rapat paripurna bahwa terutama jadi highlight masalah jaminan dari aspek HAM-nya di balik penerapan KUHP baru ini, menurut Anda sudah cukup menjawab atau belum nih? Belum sama sekali. Jadi dari awal memang kritik dari RUU KUHP dari awal kita sampaikan bahwa ini sama sekali tidak mengadres masalah fundamental peradilan pidana di Indonesia, di mana kami nge-highlight salah satu yang selalu kami gaungkan dan kejadian sekarang gitu ya, penangkapan dilakukan secara masif, utamanya kemarin oleh teman-teman dari aktivis tahanan politik gitu ya, bahkan dari aktivis sampai dengan angkanya sampai dengan 1.000 orang ditangkap. Nah, salah satu permasalahan ini adalah soal tidak adanya otoritas yang menyeimbangi kekurangan penangkapan dari penyidik. Walaupun Jadi kemudian ini sudah ada jaminan bahwa tidak akan terjadi hal-hal yang menyeleweng begitu. Ya itu bukan jaminan, itu bukan perbaikan sistem, bahwa memang Indonesia punya kewajiban hak asasi manusianya untuk menghadirkan izin penangkapan dari otoritas yang independen, dan itu sama sekali tidak diperbaiki di konteks Indonesia. Misalnya, sekalipun misalnya Pak Habibur Rahman sampaikan bahwa dia diimbangi dengan kewajiban pendampingan advokat, Indonesia sendiri punya masalah terhadap akses advokat terkonsentrasi di Pulau Jawa gitu. Justru malah itu menambah permasalahan bagaimana menjamin semua advokat ada di setiap tingkatan pemeriksaan, di setiap polsek, itu pun juga bukan jadi solusi, tapi membangun sistem yang tepat bahwa harus ada judicial scrutiny tadi. Oke, pertanyaannya begini kemudian, ini kan nunggu itikat. Kalau begitu, kalau berharap ada perpu, maka itikatnya sekarang dinanti. Kalau Anda membacanya atau seberapa yakin teman-teman koalisi ada itikat dari Presiden untuk mengeluarkan perpu? Dan kalau itu tidak terjadi, mengingat sisa kurang 30 hari lagi jelang ini akan diundangkan oleh pemerintah, langkah apa lagi yang akan dilakukan? Apakah akan ada uji materi?
Kami sampai sekarang masih mendorong gitu ya bahwa kekacauan ini benar-benar harus diperhatikan Presiden Prabowo. Kalau misalnya Presiden Prabowo concern dengan pembawaan hukum, dengan rule of law, kebaruan ataupun kemudahan untuk iklim berinvestasi, maka harusnya Presiden Prabowo bisa melihat masalah KUHAP ini gitu, bahwa banyak gitu ya kewenangan-kewenangan barunya dalam penyidikan, misalnya yang kami highlight tadi gitu ya, bahwa kedudukan antara penyidik lainnya, misalnya penyidik otoritas jasa keuangan, lalu kemudian penyidik bea cukai dan penyidik-penyidik lainnya itu harus di bawah koordinasi dari polisi, bukan koordinasi, harus di bawah persetujuan dari penyidik polisi. Padahal di satu sisi misalnya Pak Prabowo concern sekali gitu ya dengan penyeludupan gitu ya, banyak waktu dialog yang lalu Pak Prabowo bilang bahwa penyeludupan akan menjadi highlight pemerintahannya, pemberantasan terkait dengan barang-barang ilegal. Nah, padahal di situ bea cukai harus untuk melakukan upaya paksa, menahan, menangkap, bahkan mengirimkan berkas kepada penuntut umum harus dengan approval atau persetujuan dari penyidik Polri. Nah, itu kan hal yang sangat simple, dan ini sudah terjadi lama bahwa koordinasinya bisa langsung antara penyidik PPNS kepada penuntut umum. Tapi kemudian ini akan berubah sedemikian rupa sistemnya, dan sayangnya gitu ya, misalnya aparat-aparat penegak hukumnya termasuk juga penyidik bea cukainya mungkin juga belum tahu, dan ini akan memberikan permasalahan di penegakan hukum. Kalau kemudian, sorry saya potong Mbak, kalau kemudian perpunya belum kunjung terbit sesuai keinginan teman-teman dalam kurun 30 hari sebelum ini diundangkan, di masa ini akan diundangkan begitu, akan uji materi nggak? Itu kami pertimbangan, pastinya akan dilakukan uji materi. Banyak sekali materi dalam RKUHP tuh yang tidak sejalan dengan kejelasan hukumnya gitu. Misalnya yang kami highlight adalah soal upaya paksa, penyitaan, pemblokiran, penggeledahan yang dengan dibilang bahwa dia dengan izin hakim, tapi kemudian bisa dikecualikan berdasarkan penilaian individual dari penyidik. Nah, itu berdasarkan tata hukum di tafsir putusan MK, lalu kemudian kita analisis dengan undang-undang kepolisian, itu tidak diperkenankan untuk dipergunakan bagi kewenangan upaya paksa, karena itu konteksnya adalah diskresi, konteksnya adalah kepentingan umum dan ketertiban umum gitu ya, bukan untuk penegakan hukum. Nah, itu bisa kita lakukan. Tapi saat ini sebelum diundangkan, yang kami masih dorong adalah Presiden bisa menerbitkan Perpu. Oke, Mbak Medina, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan bersama kami kali ini. Selamat malam Mbak, sehat selalu ya. Terima kasih Mas Rival, sehat selalu juga. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam, ramai dibincangkan publik sebagai calon pelatih timnas sepak bola Indonesia.